Kalau ada gerhana itu kita diperintahkan sholat dan berdoa, tidak diperintahkan nabu lesung tang tong ya. Ini tidak diperintahkan ya, tidak diperintahkan nangeni hewan, tangi gerhana begitu ya. Ya ini perbedaan apa Islam dan non Islam ya. Nek biyen wis tau nglakoni ngono ya gak apa-apa Pak, saiki wis tobat wis gak nglakoni ngono maneh ya. Nah gerhana itu kan apa secara ilmiah itu bisa diilmiahkan dan bisa ditentukan karena perputaran matahari, perputaran bumi ya, perputaran bulan itu apa konstan ya, bisa dihitung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabiyil Mustafa sallallahu alaihi wasallam wa ila jami' ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin wal awliya wa syuhada wa salihin wa sahabati wa tabi'in wal ulama'i wal amilin wal musannifin wal muflisin wa ila jami'il mujahidin fi sabilillahil malaikati muqarrabin, khususan ila Sayyidina Syekh Abdul Qadir Jilani wa bil khusus Syekh Ibnu Hajar Al-Asqalani. Al-Fatihah. Mari kita memohon kepada Allah khususnya yang hadir pada malam hari ini, mudah-mudahan dijembarkan rezekinya oleh Allah, rezeki yang halal, yang barakah, cukuplah nyukupi untuk ibadah kepada Allah, disehatkan badannya, dipanjangkan umurnya, umur yang barakah untuk ibadah kepada Allah, diselesaikan segala kesulitannya, dikabulkan segala permohonannya, dimudahkan berziarah ke Mekah, Madinah. Al-Fatihah. Mari kita doakan saudara-saudara kita yang pada malam hari ini belum dapat bergabung dengan kita, entah karena sibuk, mudah-mudahan Allah memberikan keluangan waktu, entah karena sakit, mudah-mudahan Allah memberikan kesembuhan sehingga minggu-minggu berikutnya bisa bergabung dengan kita. Kita bacakan Fatihah untuk siapa saja, khususnya jamaah kita yang pernah sholat di musola ini, yang telah meninggalkan kita semuanya. Mudah-mudahan Allah menerima segala amal ibadahnya, mudah-mudahan Allah mengampuni segala kesalahan dan dosa-dosanya, dan mudah-mudahan Allah menempatkan ia di tempat yang mulia di sisinya. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu jamaah mushola Al-Hikmah rahimakumullah, mari kita lanjutkan kajian kita di kitab Bulughul Maram, masih melanjutkan atau bab baru ini, babu sholatil kusufi, bab yang menjelaskan sholat gerhana. Ini tadi saya lihat Pak Edi baru datang ini ya, jam berapa tadi? Oh gitu ya. Alhamdulillah, berangkat dari umroh satu keluarga. Salate ndukona menu kene seji. Ya. Mudah-mudahan beliau datang dari umroh menjadi umroh yang mabrurah. Amin. Begini, senyampang kita masih ingat, sebelum saya lanjutkan
kita perlu mengetahui atau faham etika atau tata krama ketika kita menjadi makmum atau jamaah di suatu masjid. Ini kadangkala kita mengabaikan. Pertama begini Pak, mungkin juga ibu-ibu, kalau kita masuk masjid atau musola, upayakan kaki kanan dulu. Masih gak ndonga, pokoknya kaki tangan. Iso ndonga Allahumma ighfirli dunubi waftahli abwaaba rahmatik. Ini iso ndonga. Nek perlu kudu ditulisi donga, Pak. Ada ya, saking gaji waca ngono wae. Ya, setelah masuk upayakan sholat tahiyat masjid. Ini kan musola, tapi 5 waktu dipakai jamaah, Pak ya? Enggak ya? Dipakai, berarti masjid. Maka sholat tahiyat masjid, upayakan sholat tahiyat masjid atau sholat sunnah apa saja, jangan di belakang pintu. Ini kan pintunya hanya di sana Pak. Mungkin ada masjid itu pintunya juga 2. Jangan di belakang pintu. Kenapa? Supaya kalau ada orang masuk itu tidak menghalang-halangi. Yang paling pas sholat itu mencari sutra. Sutra itu penghalang. Paling bagus yaitu dinding ini. Langsung maju saja, atau di pojok sana langsung maju supaya tidak dilewati orang ketika kita sholat. Itu mohon difahami. Yang kedua, upayakan kalau kita sholat, baik sholat sendirian maupun sholat berjamaah, utamanya berjamaah, jangan sampai menginjak sajadah yang di belakangnya. Sekali lagi, kalau sholat jamaah soft ini jangan sampai menginjak soft di belakangnya atau sajadah di belakangnya. Kenapa? Itu haknya orang belakang. Berarti kita, terima kasih, mendolimi orang belakang. Saya pernah sholat di Wedoro Pak, ya, itu sebagian anak muda itu sholat kakinya, terima kasih, kakinya itu menginjak sajadah di belakangnya, sehingga yang belakang itu menginjak di belakangnya lagi, di belakangnya lagi. Nah ini kurang bagus. Jadi kalau bisa kaki itu maksimal. Kenapa? Ini kaplingan kita. Kalau kita sudah dikasih kaplingan, jangan menginjak kapling orang lain. Ono sing sholat itu kakinya di belakang, malah sujudnya itu tidak sampai ke sana Pak. Jadi HE orang lain dipakai, HE dewe tidak dipakai. Ini terus setelah sholat sunnah, upayakan duduknya maju dikit. Kenapa kok maju dikit? Ada kemungkinan orang nanti sholat di belakang kita supaya gak kesundul. Ya kalau kita di sini kan jamaahnya nggak banyak. Kalau jamaahnya banyak sekali, utamanya di Masjid Haram, ya di Masjid Nabawi, setelah sholat sunnah maju dikit. Artinya apa? Bokongnya cegak kesundul orang sholat sunnah. Nah gini-gini tuh kadang-kadang kita tidak melakukan. Setelah sholat jamaah, setelah sholat jamaah kan kita sholat sunnah ba'diyah. Diupayakan itu kita pindah tempat. Nah pindah tempat jangan sampai ke belakang sedikit. Contoh, ini shaf pertama di sini. Nah shaf kedua itu sujudnya di situ Pak. Jangan menginjak tempat sujud kalau sholat. Iya nek sikile bersih, nek mau sikile kena kaos kaki kan bau Pak. Nah itu tempat sujud. Ke belakang tidak apa-apa, geser ke sini tidak apa-apa. Ya, nah memang gak pindah. Kalau di Masjidil Haram umpamanya tidak bisa kemana-mana, ya di situ aja tidak apa-apa. Tapi disunahkan itu pindah tempat. Ya bisa maju. Kalau di sini umpamanya saya biasanya maju dikit. Ya, kalau ke belakang agak ke belakang dikit sana supaya tidak di tempat sujud.
ya, atau geser. Gini-gini itu jarang kita lakukan, ya. Terus kalau jadi makmum jangan mendahului imam, ya. Kalau imam itu waladhdallin, ojo langsung amin, imamnya dianggapkan dhisik, amin bareng imam. Apa maneh tarawih waladhdallin amin, ngono ya, berarti kode ayo imam cepat iki nang ngole gitu ya, kodenya begitu ya. Jadi kita upayakan supaya tata krama etika sholat berjamaah atau kita ke masjid ini baik ya, jangan sampai kita mendolimi orang lain ya. Sebelum saya lanjut ada pertanyaan mungkin Pak ya, masalah etika ya, monggo. Ya. Dalam satu masjid itu kan kalau misalnya berusaha orang ngaji itu tidak boleh ada 2 jamaah. Kemarin juga masalah seperti itu. Ya. Ya, ini bolehkah sholat berjamaah dalam satu tempat? Ya, jadi sini ada jamaah, sana ada jamaah. Begitu. Di mazhab Syafi'i, sekali lagi di mazhab Syafi'i itu tidak boleh melaksanakan dua tempat sholat jamaah 2 kelompok dalam satu tempat selama yang satu kelompok ini sholat di sini. Jadi umpamanya tadi kita sholat maghrib dipimpin oleh Abah Wasik, kono ngadano jamaah lagi, tidak boleh. Kecuali kalau di sini sudah selesai, ya, lalu bikin jamaah sendiri di sana, bikin jamaah sendiri di sana, itu menurut mazhab Syafi'i boleh. Dulu pernah saya ceritakan ketika haji tahun 2012, saya ikut Mabrur. Waktu itu sholat duhur. Sholat duhur itu sekitar kurang setengah jam, Pak. Sudah di Masjid Apung itu ya, yang di Jeddah itu ya. Nah, setengah jam kurang, kita nunggu. Nah, ternyata ada kelompok lain ya sama Indonesianya. Itu sholat duluan. Ya. Jadi setelah diadzani duhur, karena belum dilaksanakan sholat, imamnya masih sarapan bener apa pokoknya ya, belum dilaksanakan sholat, ada kelompok lain itu sholat duluan. Nah, saat kelompok itu sholat, imamnya itu mau ngimami pidato dhisik. Intinya begini ya, jamaah, meskipun mazhab Syafi'i yang demikian itu tidak boleh begitu kan, karena apa? Di sini belum sholat, di sana sholat duluan, ini tidak boleh. Jadi sholat yang punya tuan rumah ini harus duluan ya. Nah, kalau sudah selesai kita sholat di sana kelompok-kelompok, menurut mazhab Syafi'i boleh begitu ya. Jadi semacam itu. Jadi kalau kita bikin rombongan, kalau di sini belum sholat, jangan bikin sholat duluan di sana ya. Terus kalau ngimami, umpamanya kita itu tamu, Pak, ini sudah selesai karena kita sholat jam 1 duhur umpamanya ya, kita jamak takdim duhur sama asar, sudah selesai, kelompok kita masuk 1 bis atau 2 bis, upayakan imamnya jangan di sini ya. Ini nih menurut ulama-ulama salaf namanya gosok, bukan miliknya dipakai. Imamnya di sini tidak apa-apa. Kalau terpaksa ini nggak cukup Ustadz, imamnya supaya di sini supaya cukup, jangan pas agak miring di sini atau agak di sebelah sini, pokoknya nggak pas yang biasa dipakai imam. Gampangan ini loh, bojone wong kok digawe ya. Jadi iki isono sing nggoni gitu. Nah, ini sedikit-sedikit ini kadang-kadang tidak kita pahami, kita langgar begitu saja. Jadi boleh. Jadi kelompok 2 sholat jamaah dalam satu tempat. Ada lain mungkin?
Kalau tidak ada saya lanjutkan. Oke, monggo. Masalah sajadah kan sekarang banyak sajadah yang besar-besar. Ya. Akhirnya kalau ibadah itu besar apa? Ya. Ya. Ya, ini ada pertanyaan, bagaimana kalau biarlah sajadah sendiri-sendiri, sajadahnya gede-gede. Nah, ini belum saya jawab, saya kembalikan lagi dulu. Ini sajadah kita itu 120, ya. Nah, ini tidak ada sekat-sekatnya, berarti kita bisa rapat. Ada lagi sajadah itu 110, Pak. Yang gambar masjid itu loh, gambar pilar 110. Meskipun 110, jangan sampai menginjak di belakangnya. Ini belum saya jawab ya. Jangan sampai menginjak di belakangnya. Loh Ustaz, nanti sujud celak meluka. Ya enggak apa-apa. Karena apa? Itu jatah kita. Jangan sampai menggunakan jatah orang lain. Sujud paling ideal. Sekali lagi, sujud paling ideal itu kalau pautnya itu enggak nempel dengan paha. Paling ideal. Tapi kalau memang sajadah itu 110, karena kita tidak boleh menginjak yang lain, maka terpaksa kita sujud kurang ideal, pautnya nempel paha tidak apa-apa. Karena ideal itu hanya sunnah. Nah, ini mengambil hak orang lain itu haram. Ya, nah kalau sajadahnya itu lebar-lebar, nih iso ya ditumpuk di sajadah, Pak. Ya, jangan sampai situ koyok pandemi wae, ya. Pandemi kan jauh-jauh, ya. Upayakan umpamanya gak mepet temen, ya ojo ombo-ombo nemen, gitu loh. Kita kurang pas umpamanya nih ono sholat supaya nempel terus kakinya itu mekangkang ini, Pak. Karena hadisnya kan gini, jangan sampai dimasuki anak kambing. Engko nek jarak ya ombo-ombo antara kaki saya dan kaki orang lain itu dimasuki. Gak ombo mepet tapi dhewe wombo mlayu teko ngisor Pak nanti kambinge. Ya, padha wae. Sing pas itu kita nyaman. Ya, kita nyaman. Nek ono wong lemu-lemu, saya kan gak ono wong kuwi, Pak, kecuali Pak Edi, Pak. Ya, lemu-lemu, nek mepet-mepet teman terus ininya mepet gini, nek tahiyat akhir nggak bisa duduk, Pak. Bisa ambyuk kabeh nanti. Ya, paling tidak ya ojo ombo-ombo. Tadi sajadah yang lebar-lebar itu nih iso ya ojo dhewe-dhewe, Pak. Nih iso ya. Itu karena terlalu lebar. Ya, jadi ini tumpuk dikit tidak apa-apa ditumpuk, ya. Jadi menginjak sajadah orang lain, Ustadz, tidak apa-apa. Ini karena mengikuti sunnah Rasulullah, dan itu tidak mendolimi yang lain. Kalau yang belakang mendolimi yang lain. Ada yang lain mungkin. Saya baca begini, sampai kacamata ini, itu gak ketok ini. Bismillahirrahmanirrahim. Anil Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu anhu qala, dari Mughirah bin Syu'bah, mudah-mudahan Allah meridhoinya, ia berkata, inkasafati syamsu, telah terjadi gerhana matahari ala ahdi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yauma mata Ibrahimu, ketika hari kematian Sayyid Ibrahim, anaknya Rasulullah. Faqalan nasu, maka masyarakat atau orang-orang berkata, inkasafati syamsu, terjadinya gerhana matahari ini limauti Ibrahim, karena kematian Ibrahim. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu Rasulullah SAW bersabda, inna syamsa wal qamar, sesungguhnya matahari dan bulan ayatani min ayatillahi, dua tanda-tanda dari tanda-tanda kekuasaan Allah. La yang kasifani limauti ahadin, tidak terjadi dua gerhana itu karena kematian seseorang. Walali hayatihi, dan juga tidak terjadi dua gerhana itu karena kelahiran atau kehidupan seseorang. Fa idza ra'aitumuha,
maka apabila kamu melihat menemui dua gerhana tadi, fad'ullaha, maka berdoalah kepada Allah, wasollu, dan sholatlah, hatta tangkasifa, sampai gerhana itu berhenti atau bersinar. Rawahu muttafaqun alaih, riwayat Bukhari Muslim. Wa fi riwayatin lil Bukhari, dan menurut riwayat Bukhari, hatta tanjaliya, yaitu sampai terang kembali. Walil Bukhari min hadits Abi Bakrata radhiyallahu anhu, fasallu wad'u hatta yankashifa ma bikum, maka sholatlah dan berdoalah sehingga terbuka apa yang terjadi padamu. Ini begini, Pak. Jadi pada zaman Rasulullah itu terjadi gerhana matahari. Ngapunten, nek nduk nggone Jawa biasa ini ono gerhana matahari, ono gerhana bulan. Biyen-biyen itu apa sing dilakukan, Pak? Nutuki lesung, tang tong lesung ya, ditutuki. Ngono kene ana wedhus, ana sapi dalu-dalu cituwangene. Mbone ana wong meteng ya, Pak niku. Cik lus-lus ngono. Ini supaya apa? Supaya gerhana itu kan dimakan oleh Bathara buta ijo. Cik culno. Soalnya apa? Nek ditabuhi seneng, diculno. Iku wong Jawa biyen, Pak. Saiki sik ana ta ngono? Masih ada ya. Ayo dicoba wae nek kene ana gerhana ditabuhi ya. Pedhut ta apa ngono. Nah, ini kurang pas. Bukan Islami ya. Jadi ketika ada gerhana matahari pada zaman Rasulullah itu, saat itu Sayyid Ibrahim putra Rasulullah meninggal. Bapak-bapak, ibu-ibu, ngapunten. Putra Rasulullah, putra-putri Rasulullah itu ada berapa? Berapa? 6. Yang lain mungkin nek anake Ahmad Dhani apal ya. Ya. Jadi anake apa artis wapal, anake Rasulullah tuh gak apal. Sing wapal paling apal Fatimah. Wis iku wis. Ya, Fatimah tuh Zahra pamanya. Fatimah putra Rasulullah. Ya. Jadi anak Rasulullah, putra Rasulullah itu ada 7. Ya. Jadi 3 laki-laki, 4 perempuan. Ini ki kadang-kadang gak hafal, Pak. Ya, ngono ae cilik-cilik lho, pujian, ngapal lagi. Ya. Jadi pertama Qasim. Ini anak tertua, Pak. Setelah itu Abdullah yang laki-laki itu. Setelah itu yang laki-laki adalah Ibrahim yang meninggal ini. Lalu yang putri Zainab, Ruqayyah, Ummu Kulsum, yang terakhir Fatimah. Ibrahim atau laki-laki, anak putra laki-laki Rasulullah itu semuanya meninggal ketika waktu kecil. Utamanya Sayyid Ibrahim ini belum genap 2 tahun beliau meninggal. Nah, saat meninggal sedih sekali Rasulullah sampai meneteskan air mata, Pak. Nah, gitu tuh yang namanya sahabat mengingatkan, "Loh Rasulullah, kok sedih, mengingat, kok sampai meneteskan air mata?" Enggak apa-apa. Ini manusiawi. Jadi kalau ada keluarga kita meninggal, siapa saja, kita menangis, meneteskan air mata, sedih, enggak apa-apa, Pak. Ya, yang penting tidak niyahah. Niyahah itu meratap, ngamuk, ngomel, jambai, golong-golong. Itu yang nggak boleh. Itu tidak bisa menerima takdir Allah. Nek sedih sampai menangis dalam rangka apa manusiawi, tidak apa-apa. Rasulullah itu juga begitu. Ya, jadi ono sing wong ojo nangis, engko apa mayite ini disiksa. Tidak.
Yang disiksa itu ketika mulut kita ini tidak bisa mengendalikan. Ini apa sih Gusti Allah iki gak adil. Anakku sing pinter, sing dijogo, sing goblok kono kok sik semacam itu. Ini tidak bisa menerima takdir. Ini yang akan mendapatkan siksa nanti. Nah, ketika gerhana matahari ini bersamaan dengan Sayyid Ibrahim ini meninggal, maka masyarakat sekitar ini mengkaitkan, ya, ini loh terjadi gerhana matahari karena matinya Ibrahim putra Rasulullah. Lalu ditampik oleh Rasulullah dengan sabdanya bahwa gerhana matahari, gerhana bulan itu adalah dua tanda-tanda kekuasaan Allah dari tanda-tanda kekuasaan Allah yang ada. Bukan karena kematian seseorang, bukan karena kehidupan atau kelahiran seseorang. Oleh karena itu, berdoalah dan sholatlah. Nah, ini yang terpenting. Kalau ada gerhana, itu kita diperintahkan sholat dan berdoa. Tidak diperintahkan nabu lesung tang tong tang tong. Ya, ini tidak diperintahkan. Ya, tidak diperintahkan nangeni hewan. Tangi gerhana begitu. Ya, ini perbedaan Islam dan non Islam. Ya, nek biyen wis tau nglakoni ngono, ya gak apa-apa, Pak. Saiki wis tobat wis gak nglakoni ngono maneh, ya. Nah, gerhana itu kan secara ilmiah itu bisa diilmiahkan dan bisa ditentukan karena perputaran matahari, perputaran bumi, ya, perputaran bulan itu konstan, ya, bisa dihitung. Ya, makanya semacam ini ada jam untuk sholat, ya, jam abadi namanya. Itu bisa, ya, bisa dihitung karena perputaran bumi, ya, mengejar matahari itu bisa dihitung. Jadi bisa pas, ya. Nah, kalau penanggalan itu karena perputaran bulan. Jadi nek bulane ketok gak ketok itu yang jadi masalah, ya. Jadi kalau di Arab Saudi itu setiap bulan itu ruqyah. Jadi umpamanya tahun depan ini, tahun ini ya, haji itu haji akbar atau tidak bisa diprediksi, tidak bisa, atau ditentukan, tidak bisa. Kenapa nggak bisa? Kan bisa dihitung, nggak bisa. Karena nanti 1 Dzulhijjah itu ada Ruqyatul Hilal. Nah, bisa ditentukan kalau 1 Dzulhijjahnya sudah ketemu. Kalau sudah tahu, lalu pas wukuf di Arafah itu hari Jumat, itu haji akbar. Kalau sekarang masih diprediksi melalui hitungan hisab itu bisa, tapi ditentukan tidak bisa. Ya, jadi di Arab Saudi itu setiap bulan juga Ruqyatul Hilal. Jadi ini sholat gerhana. Di sini pernah sholat gerhana belum, Pak? Ini belum pernah, ya. Sesekali diadakan, Pak. Pernah, ya? 2 kali, ya. Jadi diadakan ini 2 kali gitu. Jadi supaya kita paham, ya. Ada pertanyaan mungkin? Saya baca. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Aisyah radhiyallahu anha, dari Sayyidatina Aisyah, mudah-mudahan Allah meridhoinya, annan Nabiya sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam jahara fi sholatil kusufi bi qiraatihi, beliau mengeraskan suaranya dalam sholat gerhana. Fasholat arba'a raka'atin, beliau sholat 4 rukuk fi raka'ataini, dalam 2 rakaat, wa arba'a sajadatin, dan 4 sujud,
muttafaqun alaih, riwayat Bukhari Muslim. Wa hadza lafdzu Muslimin, dan ini adalah lafaz Muslim. Wa fi riwayatin lahu, dan menurut riwayat yang lain, fa ba'atsa munadiyan munadi, beliau menyuruh penyeru untuk menyerukan as-sholatu jami'ah, salat jamaah. Begini, Pak. Untuk sholat gerhana ini, jumhur ulama, mayoritas ulama itu mensunnahkan secara jamaah. Ya. Nah, khusus untuk Imam Malik dan Imam Abu Hanifah ini menyarankan sholat sendiri-sendiri. Jadi kalau jumhur ulama, mayoritas ulama itu menyarankan sholat gerhana itu secara berjamaah. Tapi kalau Imam Malik dan Imam Abu Hanifah itu menyarankan munfarid atau sendiri. Ini tadi disampaikan bahwasanya Nabi itu pas sholat gerhana mengeraskan bacaannya, ya, di hadis ini. Coba kita lihat, ada kitab, Pak, di kitab Fathul Qorib. Ya, kitab mana ini saya? Fathul Qorib. Wa yasiru bil qiraati fi kusufi syamsi wa yajharu bil qiraati fi khusufil qamar. Di Fathul Qorib itu begini. Kalau sholat gerhana matahari, maka imamnya ini mensirikan atau bacaannya pelan seperti sholat duhur atau asar. Kalau gerhana bulan, maka imamnya mengeraskan suaranya. Ini kalau di kitab Fathul Qorib, ya, dan ini banyak diikuti oleh para ulama. Umpamanya usaku pokoknya awan tadalu keras monggo, ya. Tapi di mazhab Syafi'i itu kalau gerhana matahari, imamnya itu tidak mengeraskan bacaannya. Di gerhana bulan itu imamnya mengeraskan suaranya seperti sholat pada umumnya. Sekarang ada pertanyaan, kenapa sih sholat duhur sama sholat asar itu kok gak keras? Duk ini tahu keras tak, Pak? Sholat asar sama sholat duhur. Sholat maghrib sama sholat isya kok dikeraskan? Ya, iki gawe dhewe tane apa iki, Pak? Tanya untuk iki. Ya, begini. Awal mula sholat duhur sama sholat asar itu tidak dikeraskan karena saat itu menjadi fitnah. Sahabat-sahabat waktu duhur sama asar itu sholatnya dikeraskan, Pak, waktu itu. Lalu dikuping oleh orang-orang musyrik, ya, lalu dikomentari di luar, ya. Nah, beberapa komentar ini tidak menguntungkan orang Islam, maka Rasulullah SAW memerintahkan sholat duhur ini tidak dikeraskan, sholat asar tidak dikeraskan, maghrib isya wis gak ono sing nguping. Ustadz, nah itu sholat Jumat kok dikeraskan itu, ya, itu kan sama saja dengan duhur. Begini, sholat Jumat itu pelaksanaannya dilakukan di Madinah, Pak. Itu orang umat Islam sudah kuat, sudah banyak, jadi sudah tidak ada fitnah lagi. Jadi khusus sholat Jumat itu dikeraskan. Umpamane ono imam sholat duhur lali, Pak, masih gak lali disengaja,
tak kerasno apa sampean kerasno? Wah, aku kan apal Quran. Ya. Pokok dhuwur tak kerasno, aku apal Quran. Apa surate? Inna ambek kulhu. Ya. Jadi apal inna ambek kulhu tok wae. Ya. Nah, kalau sholat zuhur, sholat asar dikeraskan, sholatnya tetap sah, cuma makruh. Ya, jadi hukumnya makruh. Padha wae sholat isya, sholat maghrib tidak dikeraskan. Imame ya, ono 3 orang sholat dhewean, Pak. Sholat jamaah karena jamaah kene wis. Ngono jo sampean ae sing imam, sampean sing imam, sampean sing imam. Sing didadekno kopiahan soalé, Pak. Ya, kopiahan saungan. Datar imam, sing luwih kan celonoan. Ode kaosan sisan. Mbune ana tulisane lanjutkan. Ngono, ya. Terus imam ngimami isya maca Fatihah dikeraskan. Ya, maca surat gak dikeraskan, meneng ae pelan sing mbuh ini opo gak maca surat tapi kok ngadeg kae. Mau suwe wis salam sampean malu maca Fatihah kok keras, maca surate kok gak keras apa? Aku Fatihah hafal, liyane gak hafal le. Jadi apa? Meneng ae aku mawon, ya. Gitu juga gak apa-apa, tapi gak dapat kesunahan karena tidak dikeraskan. Makanya nek milih imam itu ya sing pas. Pokok saungan kopian didadekno imam tiba gak apal apa-apa. Jadi sing buwi, wah gak apal apa-apa tibake. Nah, oleh karena itu umpamanya termasuk sholat sunnah, Pak. Kita sholat sunnah malam, sholat tasbih atau sholat tahajud. Ini sebagian ulama juga mensunnahkan sholat sendirian, ya, itu dikeraskan, ya, dikeraskan sholat sunnah sendirian. Nah, kerasnya itu jangan nyelip mic iki, kerasnya itu kita dengar kita sendiri. Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin, begitu, ya. Jadi kita dengar, bukan begitu, ya. Jadi disunahkan dikeraskan untuk diri kita sendiri. Nah, bacaan-bacaan takbir itu boleh di dalam hati. Kalau takbir intikal, Allahu Akbar, Sami Allahu liman hamidah, tidak keluar ucapan itu boleh. Nah, yang harus keluar ucapan itu takbiratul ihram, Allahu Akbar, dikeraskan. Kerasnya seberapa? Dengar kita sendiri. Ojo kecumi-kecumi. Begitu. Takbiratul ihram itu membaca takbiratul ihram. Ya, jadi takbir Allahu Akbar itu dikeraskan, didengar dirinya sendiri, ya. Ada pertanyaan? Iki hadis itu wow ini. Ya. 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 Jadi pas imam membaca surat, ya, apakah makmum itu wajib membaca Fatihah? Menurut mazhab Syafi'i, makmum itu tetap wajib membaca Fatihah. Ya, menurut mazhab Hanafi ditanggung, dititipno siapa? Imam. Jadi makmum wis gak maca apa-apa. Ya. Nah, ini ada larangan itu begini. Saat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membaca atau menghafalkan, ya, membaca surat, yang di belakang itu ada yang membaca Al-Quran, dimarahi, ya, dimarahi. Nah, kalau membaca Fatihah itu karena Rasulullah SAW pernah bersabda, barang siapa yang sholat tidak membaca Fatihah tidak sah.
Ya, oleh karena itu di mazhab Syafi'i tetap baca Fatihah. Nah, baca Fatihahnya dipercepat. Bukan cepat-cepat ya, dipercepat. Ojo maca Fatihah koyok muamal. Ya, panjang lama dipercepat. Termasuk begini. Kalau ada bapak-bapak sholatnya terlambat, makmum masbuk. Makmum masbuk itu makmum yang ketinggalan Fatihah di rakaat pertama, Pak, oleh imam. Imamnya sudah walam yakul lahu kufuwan ahad, kan gitu, Pak. Ini masih masuk. Ya, Allahu Akbar walam yakul lahu kufuwan ahad. Durung maca Fatihah, durung maca doa iftitah, ya, bagaimana? Rukuk saja. Kalau memang mampu membaca Fatihah, dibaca Fatihah sekemampuannya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Imam rukuk, Allahu Akbar, langsung rukuk, Pak. Si oleh bismillah, si oleh alhamdulillah rukuk. Gak oleh opo-opo blas langsung rukuk. Apakah sah? Sah. Menurut mazhab Syafi'i apakah sah? Sah. Meskipun tidak membaca Fatihah. Kalau ini makmum masbuk, bisa dilihat di kitab Al-Majmu' Syarah Al-Muhadzab, ya, Imam Nawawi. Ya, jadi ini ada prioritas, ada keringanan tidak baca Fatihah untuk makmum masbuk. Jangan begini. Nih, menurut mazhab Syafi'i harus baca Fatihah. Ini walam yakul lahu kufuwan ahad, Allahu Akbar. Sik maca Fatihah wae sampai imame sujud, ya Allahu Akbar. Amin. Dhewe rukuk dhewe. Enggak sah, Pak. Apakah enggak sah jamaahnya? Tidak sah sholatnya, bukan jamaahnya. Jadi makmum itu kalau mendahului dua rukun fi'liyah atau ketinggalan dua rukun fi'liyah, maka tidak sah. Jadi makmum wis takbir, maca Fatihah, maca apa, imam wis rukuk, imame i'tidal, pas imame sujud wis kelangan, Pak. Ya, makanya ngapunten nek jadi imam di sini, untung ndek kene ana kocoe, Pak. Ada apa? Ya apa-apa lah ndelok ana glodak umpamane, oh berarti ana wong teko. Ya. Nah, ngono kene ana teko pas rukuk agak lama, enggak apa-apa. Agak lama menunggu teman yang tadi supaya takbir langsung rukuk, supaya dapat apa? Supaya dapat satu rakaat dia. Mari glodak dinteni. Kok gak ono ya? Tibake gak sida salat, Pak. Balik mulai maneh lho, ya. Jadi ini termasuk imam itu juga memberikan kesempatan supaya orang ini mendapat rakaat tidak apa? Tidak jadi kehilangan. Dulu pernah saya ceritakan di musola depannya apa Indah Bode, ya, saya sholat di sana, sholat duhur sama asar kan sholat sana. Orangnya ini biasa ngimami, ya, ada imam, terus saya di sini, beliau baru datang, Pak. Ya, saya itu tahu, saya sujud, kan sudah sujud semuanya, dia baru datang, Allahu Akbar, rukuk dewe, i'tidal dewe, sujud dewe, ciuber kaya arek nguber layangan ngono. Apakah sholatnya sah? Tidak sah. Ya, paling tidak dia hanya sholat munfarid, sholat sendirian, tidak ikut sholat jamaah. Nah, sholat jamaah nggak sah karena sudah ketinggalan tadi. Ya, paling pas ditunggu. Umpamanya kita sholat Allahu Akbar, imamnya sujud, sebaiknya langsung sujud. Nggak usah nunggu. Sik engko nek imame ngadeg wae, aku tak takbir. Tidak begitu. Jadi imamnya dalam keadaan apa saja kita takbir langsung ikut, tapi tidak dihitung satu rakaat.
Ya, jadi sujud pertama kita ikut, duduk ikut, sujud lagi ikut, berdiri ikut, tapi tidak dihitung satu rakaat. Kita sudah mendapatkan pahala sujud, duduk dan seterusnya. Ini sing pas, ya. Jadi ojo sampai melok ngubah tadi. Berdiri tok ndak apa-apa, monggo. Ya, jadi takbiratul Allahu Akbar, menengai ngenteni imame enggak apa-apa. Ono sing gak takbir ambek ndelok ya. Oh, iku saunge gajah duduk. Oh, iki BHS. Ya kabeh sampean ya. Jadi kita upayakan hal-hal yang kecil ini kita lakukan dengan baik. Ada pertanyaan? Ini sudah tinggal 2-3 menit ini ya. 35 ya. Ini kalau kita lanjutkan nanti kesundulan ya. Mudah-mudahan sedikit ini dibarengi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan segala hajat kita dikabulkan Allah, segala kesulitan kita dibantu oleh Allah. Mudah-mudahan anak-anak kita menjadi anak soleh solehah, taat kepada Allah, patuh dan nurut kepada kedua orang tua. Jangan belum kesal keturunan, mudah-mudahan Allah memberikan keturunan yang soleh solehah. Jangan kasih jodoh, mudah-mudahan Allah memberikan jodoh yang soleh solehah. Mudah-mudahan di antara kita, keluarga kita, handetolan kita, tetangga-tetangga kita yang saat ini sedang sakit, baik di rumah sakit maupun di kediaman, mudah-mudahan Allah cepat mengangkat penyakitnya, menyembuhkan penyakitnya, dan mudah-mudahan Allah memberikan kesabaran kepada yang sakit, dan dengan kesabaran ini mudah-mudahan Allah mengangkat seluruh dosa-dosanya, dan mudah-mudahan Allah mengampuni dosa-dosanya orang yang menzalimi kita. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Al-asr innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus sholihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.